Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bertemu dalam kuliah Kalkulus 1 yang diselenggarakan di semester pendek tahun 2020 ini. Nah, karena sebagian dari Anda atau mungkin semua telah mengambil atau telah pernah duduk di kelas Kalkulus 1 atau Matematik 1 sebelumnya, maka saya harap perkuliahan di semester pendek ini akan berjalan lebih lancar dan Anda tidak mulai dari nol. Nah, sebelum dimulai, saya jelaskan bahwa Anda pasti akan berhasil kalau melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, Anda sebaiknya sebelum masuk ke kuliah membaca dulu bahannya, sehingga ketika Anda hadir di perkuliahan tidak blank sama sekali, ya. Kemudian Anda usahakan untuk mengerti konsep apapun juga yang diajarkan pada saat kuliah. Usahakan ikut mengerjakan soal-soalnya juga. Aktif, maksudnya jangan sampai ngantuk atau menunda. Jadi terus aktif, tetap aktif di kelas juga. Nah, kalau suatu saat Anda tidak masuk kuliah atau tidak mengerti, ketika pulang ke rumah cepat dikejar. Karena apa? Begitu ada yang tidak mengerti lalu dibiarkan menumpuk, maka dalam pertemuan berikut itu biasanya pertemuan yang berikut memerlukan pengetahuan yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Sehingga kalau Anda menunda itu kesulitan Anda itu makin menumpuk dan makin sulit, Anda makin susah mengejarnya, maka Anda akan semakin malas. Nah, ketika itu terjadi, ya susah kalau untuk lulus, ya. Tapi kalau setiap saat itu kalau ada yang tertinggal langsung dikejar, kemudian di rumah walaupun konsepnya sudah jelas, Anda harus tetap mengerjakan soal-soalnya, banyak soal. Jadi terjun ke lapangan berkotor-kotor itu wajib, ya, harus dilakukan. Tanpa melakukan itu akan sulit untuk lulus. Jadi Anda harus banyak mengerjakan soal. Kemudian pekerjaan Anda itu jangan dibuang dan harus ditulis dengan rapih. Karena apa? Kadang-kadang orang kan hanya berpikir, ya bisalah, ngertilah caranya seperti apa, tapi tidak ditulis. Nah, ketika Anda mengerjakan ujian atau ketika Anda berhadapan dengan soal, maka Anda akan gagap menghadapinya. Jadi setiap mengerjakan soal harus ditulis dengan rapi. Kemudian tulisan itu dibukukan atau disimpan dalam setumpuk kertas, berim-rim kertas. Itu kalau dulu saya sendiri ketika saya masih kuliah, saya berusaha untuk mengerjakan sebanyak mungkin soal sampai menghabiskan berim-rim kertas. Nah, kemudian setelah disimpan seminggu pekerjaan kita, dibaca kembali pekerjaan itu. Kalau Anda sendiri tidak mengerti membaca tulisan Anda, apalagi orang lain. Nah, ukurannya itu. Jadi kadang-kadang, saya rasanya bisa kok, tapi kok nilainya jelek. Nah, itu ukurannya begitu. Kalau Anda membaca tulisan Anda sendiri tidak mengerti, yang seminggu yang lalu ditulis, itu berarti pekerjaan Anda belum baik. Jadi perlu diulangi kembali. Nah, saya rasa kalau itu semua
lakukan, Anda akan insya Allah akan bisa lulus. Dan kalau usahanya lebih keras lagi, mudah-mudahan Anda bisa lulus dengan nilai yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pada awal kuliah hari ini kita akan mulai membicarakan yang pertama adalah pertaksamaan. Topiknya tentang pertaksamaan. Nah, pertaksamaan ini masih menggunakan kita menggunakan buku Purcell ya, belum menggunakan buku Thomas. Nanti setelah masuk ke limit baru kita menggunakan buku Thomas. Nah, saat ini kita akan membahas pertaksamaan dan harga mutlak pada kali ini, pertemuan ini. Nah, pada video yang pertama, jadi pertama kita akan bahas dulu pertaksamaan sebelum membahas harga mutlak. Dan untuk membahas pertaksamaan, kita akan perkenalkan lebih dahulu dalam video yang pertama ini notasi-notasi yang ada untuk selang ya. Selang itu dituliskan dalam notasi himpunan, ada notasi interval dan dalam bentuk grafik. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, notasi himpunan yang seperti ini. Himpunan semua X yang berada antara A dan B ya. Penulisannya adalah A lebih kecil X lebih kecil B. Notasi intervalnya adalah AB, ini kurung buka. Mengapa kurung buka? Karena si A dan si B-nya tidak ikut. Kemudian grafiknya juga pada garis, ini titik A, ini titik B, maka ini kurungnya juga kurung buka. Yang nomor 2, X berada antara A dan B, tapi A-nya ikut, B-nya juga ikut. Nah, maka karena A-nya ikut dan B-nya ikut, maka kurungnya menjadi kurung siku. Bukan lagi kurung buka seperti ini, tapi kurung siku. Grafiknya adalah seperti ini. Ini kurung siku, kurung siku. Nah, yang nomor 3, ini yang sebelah A-nya ikut, tapi B-nya tidak ikut. Maka notasi intervalnya seperti ini, yang ini kurung siku karena A-nya ikut, yang ini kurung buka karena B-nya tidak ikut. Notasi grafiknya seperti ini. Kalau yang nomor 4, yang B-nya yang ikut, A-nya yang tidak ikut. Maka kita tulis kurung sikunya, notasi intervalnya kurung sikunya di B karena B-nya ikut, di A-nya kurung buka. Grafiknya seperti ini juga. Kemudian yang kelima, himpunan semua X yang lebih kecil atau sama dengan B. Ini berarti B-nya masih ikut, tapi X-nya lebih kecil atau sama dengan B, berarti lebih kecilnya mengecil tanpa batas. Nah, notasi intervalnya adalah min tak hingga. Tentu min tak hingga itu tidak ada barangnya ya, maka kurungnya kurung buka sampai B, dan ini B-nya ikut, maka ininya kurung siku. Notasi grafiknya seperti ini, B-nya ikut, kurung siku, dan ini mengecil tanpa batas, maka kita tidak menggunakan kurung di sini, tapi menggunakan panah saja. Artinya dia terus menuju ke kiri, mengecil tanpa batas. Kalau X lebih kecil B, artinya B-nya tidak ikut, ini kurung siku, ke kirinya masih mengecil tanpa batas, jadi ini minta hingga, ini pakai tanda panah. Kalau X lebih besar sama dengan A, artinya dia membesar tanpa batas, tapi di bawahnya dibatasi oleh A dan A-nya ikut ya, karena ini sama dengan. Jadi ini kurung siku, A, ini tak hingga. Tak hingga tentu tidak pernah dicapai, maka ini kurungnya buka. Jadi kalau kita lihat notasi di grafiknya adalah A-nya kurung siku, kemudian ini hanya diberi panah. Artinya dia membesar ke kanan, membesar terus tanpa batas. Kalau lebih besar A, A-nya tidak ikut, ini tinggal diganti kurung biasa ya. Kurung biasa bukan kurung siku karena A-nya tidak ikut, membesar ke kanan tanpa batas, ini masih sama. Grafiknya adalah seperti ini. Sekarang R begini, ini adalah seluruh bilangan real. Seluruh bilangan real artinya dia mengecil dan membesar tanpa batas. Jadi notasi intervalnya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Tentu ini buka semua, dan di grafiknya gambarnya
di kiri panah, di kanan juga panah. Artinya dia mengecil tanpa batas dan membesar tanpa batas. Baik, nanti di video yang berikutnya akan kita lihat beberapa contoh soal pertaksamaan yang akan kita selesaikan.